Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, untuk hari Rabu tanggal 23 November 2022, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di jemaat Korintus ketika itu terjadi pertikaian antara Rasul Paulus dan juga rasul-rasul palsu. Mereka menuduh Paulus sebagai rasul palsu, sehingga penting bagi Paulus untuk membela dirinya walaupun hanya melalui surat yang ia titipkan kepada Titus yang berjumpa dengannya di Makedonia. Khususnya pasal 10 ini yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, di mana Paulus menuliskan secara istimewa untuk ditujukan kepada para penentangnya. Ia sengaja untuk tidak menemui langsung karena ia khawatir terjadi tindakan kekerasan. Akan tetapi sikapnya itulah yang justru dipandang mereka yang membencinya sebagai sikap Paulus yang takut. Dan oleh karena itu, Paulus berencana untuk menemui mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengajak para jemaat untuk hidup dalam Injil, menampilkan perilaku sebagai orang-orang yang diselamatkan, jauh dari kesombongan, dan jangan memuji diri serta jangan bermegah dari hasil kerja orang lain. Dan pada hal ini, para pengajar palsu atau rasul-rasul palsu itu merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari Paulus dalam hal mengajarkan kitab suci. Dengan bangganya mereka memuji diri sebagai kelompok orang yang sukses membangun jemaat tersebut. Bahkan mereka bermegah diri, mereka bersombong diri, mengatakan saya lebih baik, saya lebih hebat di dalam menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Korintus. Padahal Pauluslah
sebenarnya yang mendirikan jemaat Korintus dari hasil penginjilannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita ini juga banyak yang bermegah diri, memuji dirinya sendiri atas apa yang bukan ia lakukan. Ia merasa hasil jerih payah dia atas usaha payah dia. Tetapi ia tidak mengingat di balik itu semua ada penyertaan Allah dan tuntunan Yesus Kristus dalam setiap yang ia lakukan. Dan di balik itu juga ada doa-doa dari orang-orang lain, ada usaha-usaha orang lain yang membantu, bahkan yang banyak berpartisipasi, lebih banyak melakukan daripada orang tersebut. Ini fenomena yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita. Menyombongkan diri padahal bukan dia yang melakukannya. Banyak orang-orang yang mengatakan itu karena saya, oleh karena saya. Kalau bukan karena saya, maka sesuatu yang ada di depan ini tidak boleh terjadi. Kesombongan-kesombongan itulah yang dibenci oleh Allah. Mari kita melakukan apa yang sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Apa yang telah Tuhan tentukan bagi kita, apa yang telah Tuhan suruh bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan tegas Paulus menyatakan bahwa tujuan hidup Paulus bukanlah mencari pujian dan kemegahan, melainkan untuk memberitakan Injil. Sebab pemberitaan Injil bukanlah suatu kesombongan, tetapi menghidupi firman Tuhan tersebut, hidup dalam Injil bukanlah suatu kesombongan, melainkan sebuah ketaatan dan kerendahan hati. Di mana dan dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi, dia akan selalu fokus hanya hidup untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya menjadi teringat dengan sebuah istilah pepatah yang mengatakan, puji diri hama mago, puji Tuhan haleluya. Baiklah setiap orang tidak menyombongkan dirinya, baik atas apa yang ia lakukan maupun atas orang lain yang melakukan, tetapi mengatasnamakan dirinya. Baiklah setiap orang yang meninggikan hatinya, menyombongkan hatinya, lebih merendahkan hatinya. Karena tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih ketika kita bersombong atau bermegah diri. Orang yang lebih rendah hati akan lebih terlihat wibawanya, akan lebih terlihat bagaimana ia benar-benar bijaksana dan berhikmat. Orang yang benar-benar memiliki hikmat dan bijaksana dari Tuhan adalah mereka yang melakukan setiap tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Paulus pada hari ini. Ia tidak mau menyombongkan diri atas apa yang ia lakukan. Karena semua yang ia lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan semua yang ia lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Mari kita melakukan semua tugas panggilan kita dengan baik. Melakukan pekerjaan kita dengan baik. Allah telah memberikan kita pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Allah telah memberikan dan mengetahui bagaimana porsi kita masing-masing. Oleh sebab itu mari melakukan semuanya dengan baik, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk kemegahan diri. Mungkin orang lain boleh memandang kita hebat atas apa yang kita lakukan. Kita boleh dipuji dan puja oleh orang lain. Tetapi hal itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kita lebih baik mendapatkan pujian dari Allah daripada mendapatkan pujian dari orang-orang, dari manusia yang ada di sekitar kita.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bermegah di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai inti segala pujian, bahwa bukan kita yang dipuji dari megahnya kita menurut orang lain, melainkan Tuhanlah yang ditinggikan. Dengan demikian, ketika orang lain melihat kita, maka mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita dapat melakukan setiap tugas kita dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, terlebih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada saat ini ya Tuhan. Kami bersuka cita dan bersorak-sorai atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan jagai kami, agar apa yang kami lakukan sesuai seturut kehendak Tuhan, dan biarlah yang kami kerjakan pada hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.